Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Alivia Nur Fauziah dengan NPM 1006003180077, kelas Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan suatu granul yang dikaitkan dengan mekanisme ikatan antar partikel, dan saya pun akan menjelaskan tentang suatu formula sediaan tablet yang dibuat dengan metode granulasi basah yang bertujuan untuk perbaikan UTS teknologi sediaan solida. Yang pertama yaitu mekanisme ikatan antar partikel. Ikatan antar partikel mungkin saja bisa terjadi jika kita melakukan proses granulasi, karena pada proses granulasi ini terdapat suatu granul yang dimana pada granul tersebut terdiri dari beberapa partikel, dan kemungkinan antar partikel tersebut mungkin saja berinteraksi atau berikatan. Untuk mekanisme ikatan antar partikel ini ada 4, yaitu 1. Interaksi partikel yang difasilitasi dengan terbentuknya jembatan cair atau basah. 2. Interaksi partikel yang difasilitasi dengan terbentuknya jembatan padat atau kering. 3. Gaya tarik-menarik antar partikel. Dan 4. Ikat kunci mekanik atau mechanical interlocking. Untuk yang pertama yaitu interaksi partikel yang difasilitasi dengan terbentuknya jembatan cair atau basah. Interaksi partikel jenis ini yaitu disebabkan adanya pembasahan. Yang dimana pada metode ini ditambahkan pula zat pengikat, yang dimana zat pengikat yang ditambahkan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pembuatan pelarut pengikat dan pembuatan larutan pengikat. Pada pembuatan larutan pengikat, zat pengikatnya dibuat terlebih dahulu suatu larutan di dalam wadah yang terpisah, dengan wadah yang terpisah dari komponen yang akan dibuat sebagai granulat. Sedangkan pada pelarut pengikat, pengikatnya ditambahkan tetes demi tetes kepada komponen yang akan dibuat granulat tersebut. Nah, di interaksi partikel jenis ini terdiri dari 5 fase, yaitu ada pendular, punikular, capillary, droplet, dan pseudo droplet. Pada fase pendular ini, yaitu antar partikel sudah mulai tersambungkan. Kemudian pada fase punikular, pada fase ini antar partikel sudah dapat membentuk jembatan cair atau jembatan yang basah. Setelah itu, ketika penambahan larutan pengikatnya sudah tepat, maka akan terbentuk capillary, di mana capillary ini merupakan suatu bentuk yang lebih diinginkan atau lebih dibutuhkan, karena capillary ini mempunyai efek tarik-menarik yang kuat, disebabkan karena bentuknya yang memiliki sudut-sudut. Nah, dan dengan bentuknya sudut-sudut itu akan terjadi inisiasi dan akan terjadi nukleasi atau pembentukan inti granul, yang dimana ketika inti granul bergabung maka akan terbentuk suatu komponen granul. Setelah itu ada droplet, di mana droplet ini bentuknya lebih sempurna, sehingga dengan bentuknya yang sempurna ini menyebabkan ia tidak memiliki ikatan atau tidak memiliki gaya yang mengikat yang kuat. Dan setelah itu ada pseudo droplet, di mana pseudo droplet ini suatu keadaan ketika kita menambahkan larutan lem pengikatnya ini terlalu berlebihan, yaitu ketika perbandingan antara pengikat yang digunakan dan larutan yang digunakan untuk melarutkan pengikatnya ini berlebihan atau tidak sebanding, sehingga akan terjadi pseudo droplet. Setelah itu, ada interaksi partikel yang difasilitasi dengan terbentuknya jembatan padat atau kering. Pada interaksi partikel jenis ini, pertama-tama terjadinya proses pembasahan, setelah itu granul akan terbasahi, kemudian granul akan dikeringkan, dan akan terbentuk massa granul. Pada interaksi partikel yang difasilitasi dengan terbentuknya jembatan padat atau kering ini, untuk metode granulasi basah dimulai dari pada saat granul terbasahi, dan untuk metode granulasi kering dimulai pada saat granul dikeringkan. Nah, di dalam metode granulasi kering ini langsung ke yang granul dikeringkan ini, yaitu karena pengikat yang digunakannya ini itu pengikat kering, di mana agar pengikat kering ini dapat mempunyai kemampuan untuk mengikat, sehingga pengikat keringnya itu diberi kempaan.
atau diberi tekanan tinggi pada proses compression, sehingga dengan pemberian tekanan itu akan menyebabkan ia menghasilkan panas internal, dan panas yang internal ini akan menyebabkan si pengikat yang kering itu meleleh, sehingga antar partikel akan membentuk inti granul karena hasil lelehan tadi menjadi jembatan yang padat atau kering untuk antara inti-inti granul ini untuk bersatu sehingga membentuk suatu massa granul. Nah, di mana pada interaksi partikel yang difasilitasi dengan terbentuknya jembatan padat atau kering ini, di dalam interaksinya terjadi konsolidasi dan koalesen atau koalisi, di mana koalisi ini merupakan suatu proses ketika granul ini yang terbentuk sudah granul sempurna, massa granul sempurna, yang memiliki kadar air pada rentang 2-3%. Untuk yang ketiga yaitu ada gaya tarik-menarik antar partikel. Untuk gaya tarik-menarik antar partikel ini, tidak perlu ada bantuan lain. Jadi tidak memerlukan bantuan apapun. Nah, untuk gaya tarik-menarik antar partikel ini ada dua jenis, yaitu gaya elektrostatik dan gaya van der Waals. Untuk gaya elektrostatik, yaitu disebabkan karena terjadinya perbedaan muatan, yang mana seperti kita telah ketahui bahwa ketika di dalam suatu komponen partikel yang memiliki perbedaan muatan, maka secara otomatis dalam komponen tersebut akan terjadi gaya tarik-menarik antar partikel. Dan yang kedua ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini dapat terjadi itu diakibatkan karena adanya perbedaan momen dipol dalam suatu komponen. Setelah itu ada ikat kunci mekanik atau mechanical interlocking. Untuk ikat kunci mekanik ini dapat terjadi ketika metode tabletasi yang digunakannya ini yaitu metode granulasi kering dan kempa langsung. Dan pada ikat kunci mekanik ini tidak ada gaya apapun itu yang digunakan. Jadi pada ikat kunci mekanik ini hanya bergantung pada tekanan mekanik saja. Namun pada ikat kunci mekanik ini memiliki suatu syarat, di mana syaratnya yaitu harus punya kemampuan kapiler. Harus punya kemampuan kapiler ini yaitu karena bertujuan untuk dapat mengunci, yang disebabkan karena sudutnya yang tidak bulat atau masih berbentuk gerigi, sehingga dengan sudutnya yang berbentuk gerigi tersebut akan menyebabkan antar partikelnya tersebut menjadi mengunci, sehingga terjadi interaksi mechanical interlocking. Dan untuk mechanical interlocking ini terutama digunakan pada metode tabletasi dengan kempa langsung, karena pada kempa langsung ini tidak digunakan zat pengikat, sehingga kemampuan berikatnya ini hanya bergantung pada tekanan mekanik saja. Untuk selanjutnya itu ada mekanisme pembentukan granul. Pada mekanisme pembentukan granul ini terdiri dari 3 tahap, di mana mekanisme pembentukan granul ini berdasarkan pada pendekatan modern. Yang pertama yaitu ada tahap pembasahan dan nukleasi. Pada tahap ini yaitu granul-granul dilakukan pembasahan atau dilakukan proses pembasahan, dan dengan granul yang terbasahi ini akan terbentuk nukleasi atau terbentuk inti granul. Setelah terbentuk inti granul, inti dari granul-granul tersebut akan bergabung dengan komponen lainnya, sehingga inti granul tersebut disebut juga dengan konsolidasi. Jadi inti granul ini akan berkonsolidasi, sehingga pada akhirnya akan terjadi koalisi atau koalesen, yang dimana setelah terjadi koalisi ini akan terbentuk suatu granul akhir, yang dimana granul akhir ini mempunyai kemampuan dia tidak akan menempel dengan komponen lainnya. Jadi dia akan utuh gitu, tidak akan bergabung lagi dengan komponen-komponen lain. Dan setelah itu ada atrisi dan breakage, di mana pada tahap ini merupakan suatu kemampuan granul untuk terkikis, sehingga dengan granul terkikis tersebut akan menjadi hancur atau breakage. Suatu granul harus mempunyai kemampuan untuk dapat terkikis ini, yaitu karena bertujuan untuk dapat melepaskan zat aktifnya, sehingga dengan pelepasan zat aktif dari massa granul tersebut akan dapat menghantarkan efek terapeutik.
Dan yang terakhir yaitu ada formula sediaan tablet dengan metode granulasi basah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada metode granulasi ini terdiri dari fase dalam dan fase luar. Yang dimana fase dalam dapat disebut sebagai komponen granulat dan fase luar dapat disebut juga sebagai komponen pencetakan. Pada komponen granulatnya yaitu 92% dan pada komponen pencetakan yaitu 8%. Dan bobot per tabletnya yaitu 250 mg dan jumlah tablet yaitu 1000 tablet. Sedangkan untuk formula sediaannya yaitu zat aktif yaitu asetosal yang digunakan, mohon maaf, sedangkan untuk formula sediaannya asetosal 300 mg, mucilagoamili yang berfungsi sebagai pengikat yaitu 10%, amilum penghancur, di mana seperti yang kita telah ketahui bahwa penghancur ini dibagi dua, yaitu ada penghancur yang digunakan pada fase dalam dan ada penghancur yang digunakan pada fase luar, di mana pada fase dalam 10% dan pada fase luar 5%. Untuk talc yang berfungsi sebagai glidan, yaitu formulanya 2%, yang menjadi syarat sebagai lubrikan 1%, dan untuk laktosa sebagai pengisi ditambahkan sampai 100% komponen granulat. Berikut merupakan perhitungan fase dalam. Nah, untuk total fase dalam yang kita gunakan yaitu 92/100 92/100 dikali 450 mg. Dan untuk zat aktif sesuai dengan formula, kemudian untuk pengikat dan penghancur dalam kita bagi dengan 92, di mana 92 ini merupakan komponen granulat. Jadi kita tidak membaginya dengan 100, tapi kita membaginya dengan 92. Dan dikali 414 mg. Kemudian untuk pengisi kita tinggal kurangi saja total fase dalam satu tablet dikurangi dengan zat aktif, pengikat, dan penghancur dalam. Sehingga dengan itu kita dapat mengetahui pengisi yang dibutuhkan sebanyak beberapa miligram atau beberapa gram. Dan berdasarkan perhitungan fase dalam, maka total fase dalam yaitu untuk satu tablet 414 mg dan untuk 1000 tablet 414 gram. Kemudian berikut merupakan fase luar. Dikarenakan tadi fase dalam yang digunakan 92%, maka untuk menuju 100% yaitu sisanya 8%. Nah, maka untuk total fase luar jadi 8/92 dikali 400, di mana 400 ini merupakan massa granul sebenarnya. Dan setelah itu penghancur luar kita hitung untuk satu tablet dan 1000 tablet, lidan, dan lubrikan. Sehingga untuk total fase luar ini yaitu satu tablet 34,782 mg dan untuk 1000 tablet 34,782 gram. Untuk 400 mg yang di penghancur luar dan di glidan dan di lubrikan ini diperoleh dari massa granul sebenarnya dibagi jumlah tablet yang akan kita buat. Nah, sehingga dari perhitungan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan untuk jumlah tablet yang diperoleh yaitu 966 tablet, zat aktif per tabletnya yaitu 289 mg per tablet, dan bobot tablet yang akan dicetak per tabletnya yaitu 450 mg per tablet. Sehingga dengan itu untuk penimbangan, maka untuk bahan-bahan yang kita gunakan penimbangannya yaitu untuk asetosal sebagai zat aktif untuk satu tabletnya 300 mg, untuk 1000 tabletnya 300 gram, amilum sebagai penghancur dalam, satu tabletnya 45 mg, 1000 tabletnya 45 gram, amilum yang digunakan sebagai penghancur luar untuk satu tabletnya 21,739 mg dan untuk 1000 tabletnya 21,739 gram, mucilagoamili sebagai pengikat pada satu tabletnya 45 mg dan untuk 1000 tabletnya 45 gram, mg syarat sebagai lubrikan untuk satu tabletnya yaitu 4,374 mg dan untuk 1000 tabletnya yaitu 4,347 gram, untuk talc yang berfungsi sebagai lidan
untuk satu tabletnya yaitu 8,695 mg dan untuk 1000 tabletnya yaitu 8,695 gram, dan untuk laktosa sebagai zat pengisi yaitu satu tabletnya 24 mg dan 1000 tabletnya 24 gram. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.